Jadi, siapa yang tidak tahu dengan intro barusan? Yap, betul sekali. Itu adalah intro sang penguasa industri telepon seluler tahun 90-an sampai tahun 2000 awal yang bernama Nokia. Sebagian dari kita tentu tidak asing dengan ponsel bermerek Nokia, terutama generasi yang lahir di era 80-an dan 90-an. Kita pasti merasa bahwa betapa bangganya kita ketika menggunakan Symbian milik Nokia yang merupakan HP yang sangat hits pada zamannya. Contohnya seperti Nokia 6600 yang jadi ponsel kamera sejuta umat. Nokia E63 yang jadi salah satu identitas hits anak muda pada masanya. Juga HP Nokia 5130 Express Music, sang HP rajanya audio yang banyak digunakan masyarakat pada saat itu. HP Nokia ini sudah sangat dipercaya loh di kalangan masyarakat tahun 90-an sampai dengan 2000-an. Karena fitur yang diberikan sangat membantu penggunanya pada saat itu. Terlebih ketika PlayStation sudah sulit dijangkau. HP N-Gage, Nokia menjadi primadona pecinta gamers pada saat itu. Tetapi dari sederet perkembangan yang sangat menakjubkan dari HP Nokia, hampir semua orang tidak menyangka bahwa Nokia akan lumpuh dalam waktu yang sangat singkat. Sangat disayangkan. Jadi apa penyebab Nokia lumpuh dengan begitu parah? Mari simak videonya ya. Nokia berdiri tahun 1865 di Finlandia oleh seorang yang bernama Fredrik Idestam. Perjuangan perusahaan Nokia lebih dari 100 tahun dan kemudian dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 diakuisisi oleh Bill Gates dengan perusahaan Microsoft-nya. Jauh sebelum itu, ada 3 transformasi bisnis Nokia sebelum bergelut di dunia teknologi telepon seluler. Awalnya Nokia merupakan perusahaan pabrik pembuatan kertas, kemudian berubah menjadi perusahaan karet, dan berubah lagi menjadi perusahaan kabel, dan pada akhirnya barulah berubah menjadi perusahaan telepon seluler. Setelah menjadi perusahaan telepon seluler, perusahaan Nokia sangat untung besar dengan meraup 391 triliun rupiah per tahunnya. Pada saat itu mereka menjadi raja ponsel dunia loh, dengan mengeluarkan berbagai tipe ponsel yang sangat diminati oleh penggunanya. Tetapi petaka datang pada tahun 2007, ketika Apple meluncurkan iPhone pertamanya dengan fitur yang sangat berbeda dengan Nokia. Serta pada tahun 2008 disusul dengan rilisnya Android oleh Google. Bisa dibilang pada saat itu era smartphone sudah mulai berkembang dan telepon seluler biasa mulai ditinggalkan. Padahal sebelum itu Nokia bersama dengan BlackBerry merupakan 2 merek ponsel yang sangat menguasai industri telepon seluler. Dengan rilisnya iPhone dan Android, semua keadaan industri smartphone berubah dengan begitu cepat. Pasar sudah mulai tidak tertarik dengan Nokia, bahkan berdasarkan data IDC pada tahun 2010, angka penjualan Nokia turun hampir 10% dari tahun sebelumnya. Dan di waktu yang sama, Samsung dan HTC dengan OS Android-nya mengambil alih tahta pemimpin pasar smartphone yang selama ini dikuasai oleh Nokia. Pada tahun berikutnya, Nokia makin terpuruk. Menurut Pujiastuti, dengan studinya tahun 2014, laba Nokia turun drastis dari rentan waktu 2007 sampai 2011, sehingga menyebabkan rasio ROE dan ROA-nya berubah dari yang semulanya positif di tahun 2007 menjadi negatif di tahun 2011. Selain itu, dalam jurnal lain ditulis bahwa ada 5 hal yang menyebabkan kegagalan Nokia, yaitu alasan yang pertama, Nokia tidak bergerak cepat. Pada saat Apple mengeluarkan iPhone dengan layar sentuhnya, serta Samsung dengan OS Android-nya, Nokia tidak melakukan perubahan besar. Mereka masih mempercayai bahwa Symbian telah menghasilkan yang paling besar dengan waktu yang sangat lama. Alasan yang kedua, Nokia terlalu puas diri. Sebagai pemimpin pasar selama lebih dari 1 dekade, Nokia tidak benar-benar merencanakan masa depan karena kelihatannya sedikit puas dengan produknya. Ketika Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007, ponsel sentuh pertama Nokia masih menggunakan E-series ketika definisi smartphone telah mengalami perubahan yang luar biasa. Itu paling tidak diharapkan dari pionir di pasar smartphone.
Alasan yang ketiga, kurangnya inovasi pada produk Nokia. Ketika Samsung muncul dengan ponsel baru hampir setiap tahun dengan sedikit modifikasi dari peluncuran sebelumnya, ponsel Windows Nokia yang datang pada tahun 2011 tidak memiliki beberapa teknologi dasar yang penting untuk mendorong penjualannya. Bahkan di saat smartphone lain inovasi, dengan pengembangan signal menuju 4G, Nokia masih fokus pada fitur ketahanan baterai yang menjadi ciri khas HP Nokia sejak zaman dulu. Alasan keempat, Nokia terlambat menjalin kemitraan dengan sistem operasi smartphone. Nokia hanya bergantung pada Symbian hingga akhirnya menjalin kemitraan dengan Microsoft, dengan alasan agar menjadi pembeda dengan pesaingnya, yaitu iOS dan Android. Tapi, pergeseran ke Windows dianggap terlambat karena pada saat itu Apple dan Samsung telah menetapkan dominasi mereka. Ruang sistem operasi hampir ditempati oleh Android dan iOS, sehingga tidak banyak berperan untuk Windows. Dan alasan yang kelima, Nokia gagal menonjolkan produk flagship-nya. Seperti kita tahu, Samsung berhasil dengan produk S-Series-nya, kemudian Apple berhasil dengan produk iPhone-nya. Sedangkan Nokia, mereka gagal menonjolkan series yang akan menjadi produk andalan mereka. Dari kisah kejayaan Nokia hingga kegagalan Nokia, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Aku akan mengutip perkataan CEO Nokia, Stephen Elop, saat mengumumkan akuisisi oleh Microsoft pada tahun 2013. Ia berkata sambil menyeka setitik air mata, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Poin yang bisa kita petik adalah mereka memang tidak membuat kesalahan besar, tapi kekeliruan mereka adalah merasa terlalu nyaman sehingga lupa berubah seiring dengan tren masa kini. Akibatnya, perusahaan mereka dipangkas oleh pesaing begitu cepatnya. Ketika perusahaan produsen ponsel lain sibuk dengan mengeluarkan inovasi setiap tahun, Nokia masih nyaman dengan ponsel-ponsel andalan mereka, yaitu Symbian. Akhirnya mereka berakhir dengan kebangkrutan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Nokia dengan segera mengeluarkan ponsel Android. Ketika sistem operasi buatan Andy Rubin itu booming, tentu perusahaan mereka masih hidup hingga sekarang. Mungkin bisa makin perkasa di industri smartphone ini. Suatu pelajaran yang paling penting adalah jika Anda tidak berubah seiring perkembangan waktu, maka Anda akan keluar dari kompetisi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.